Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tala Rania, mahasiswa dari jurusan Teknik Sipil, Program Studi Perancangan Jalan dan Jembatan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari mata kuliah Pengantar GIS dan Land Development. Materi mengenai kompas. Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Kompas memberikan rujukan arah tertentu, sehingga sangat membantu dalam bidang navigasi. Arah mata angin yang ditunjukkannya adalah utara, selatan, timur, dan barat. Pada satelit, GPS bukanlah satu-satunya sistem navigasi yang ada pada saat ini, tetapi masih ada negara-negara lain yang berusaha untuk melepas ketergantungannya dari GPS. Layanan gratis USA ini. Hal ini bukanlah tanpa alasan. GPS diatur oleh kehendak militer Amerika Serikat. Belum lagi GPS atau Navstar yang sudah tua sehingga cepat atau lambat akan perlu beberapa upgrade serius. BUD Cina pertama direncanakan untuk digunakan tujuan militer, tetapi pemerintah Cina telah mengumumkan akan bebas untuk warga sipil juga. Hal ini bertentangan dengan Uni Eropa atau Galileo yang berencana untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan receiver dan langganan untuk mendapatkan keuntungan dari sinyal akurasi tinggi Cina. Cina mengembangkan GNSS independen yang disebut Kompas. Sistem baru ini terdiri dari konstelasi 35 satelit yang meliputi 5 satelit geostationary orbit (GEO) dan 30 satelit medium earth orbit (MEO). Sistem Kompas menggunakan 3 jenis satelit, yaitu satelit GEO, geostationary orbit, IGSO inclined geosynchronous orbit, dan MEO medium earth orbit. Satelit GEO dan IGSO adalah satelit dengan orbit geosynchronous. Orbit geosynchronous adalah orbit suatu benda, umumnya satelit buatan, dengan bumi sebagai pusatnya, yang mempunyai periode sama dengan rotasi bumi, yaitu 24 jam. Jika sebuah satelit dengan orbit geosinkron mempunyai bentuk orbit lingkaran sempurna dan mengorbit sebidang dengan garis khatulistiwa atau ekuator bumi, maka satelit itu disebut satelit geosynchronoid, itu GEO. Sedangkan apabila sebuah satelit mengorbit pada periode yang sama dengan bumi, namun mempunyai sudut orbit atau inklinasi yang lebih besar dari 0 derajat dengan ekuator bumi, maka satelit itu disebut satelit inclined geosynchronous atau IGSO. Satelit MEO atau medium earth orbit adalah satelit yang mengorbit pada ketinggian sekitar 8.000 sampai 22.000 km di atas permukaan bumi, di bawah satelit yang mempunyai orbit geosinkron. Lintasan orbit dirancang agar melewati kutub utara dan selatan dan membentuk orbit elips. Konstelasi yang digunakan dalam sistem satelit Kompas dibagi menjadi 3 tahap berdasarkan tahap proses pembangunannya. Tahap itu adalah fase pertama adalah tahap BUD atau BUD Navigation Satellite Demonstration System. Pada tahap kedua, yaitu disebut juga fase BUD Navigation Satellite atau Regional System atau BUD Kompas, BUD 2 Kompas. Fase 3, segmen angkasa sistem satelit navigasi Kompas. Nantinya akan terdiri dari 35 konstelasi satelit, yaitu 5 satelit GEO atau geostationary orbit dan tidak lebih dari 30 satelit non-GEO yang didistribusi di 3 bidang orbit. Karakteristik GEO dan MEO dapat dilihat pada ketinggian MEO 8.000 sampai 22.000 km, pada GEO 35.786 km. Periode orbit pada MEO 8 sampai 12 jam, pada GEO 24 jam. Setelah itu, waktu dan keadaan line of stage dari stasiun kontrol di bumi. Pada MEO 2 sampai 4 jam dan pada GEO 24 jam.
Segmen kontrol kompas. Segmen sistem kontrol merupakan salah satu bagian penting dari arsitektur satelit navigasi global. Fungsi utama dari segmen kontrol adalah untuk memonitor satelit, mengatur pergerakan satelit, mendefinisikan parameter-parameter satelit, dan memproses data, sama seperti segmen kontrol sistem lainnya. Segmen kontrol sistem kompas terdiri dari beberapa bagian yang terintegrasi. Menurut China Satellite Navigation Office atau CSNO, hingga saat ini sistem kompas terdiri dari Master Control Station (MCS), Upload Station (US), dan Jaringan Monitor Station (MS). Pertama, sinyal ditransmisikan oleh segmen pengguna ke satelit. Masing-masing satelit yang melintas menerima sinyal itu dan mentransmisikannya ke MS. MS mengumpulkan setiap data dan sinyal dari setiap satelit yang diamati, lalu mengirimkan data pengamatan itu ke MCS dan diproses dan diolah. MCS mengolah dan menghitung posisi 3D receiver berdasarkan data sinyal yang diterima melalui upload station atau US. MCS mengirimkan data yang telah diproses ke satelit. Proses akhir satelit adalah satelit menyiarkan atau mentransmisikan sinyal yang telah diolah oleh MCS menjadi data posisi kembali ke pengguna. Master Control Station atau MCS adalah sebuah fasilitas yang bertanggung jawab untuk mengontrol semua bagian-bagian sistem satelit yang digunakan dan menghasilkan perintah navigasi atau navigation message. Setelah itu, Upload Station atau US adalah bagian sistem kontrol yang bertanggung jawab untuk mengupload koreksi orbit transmisi data dan navigational message dari MCS ke satelit. 3. Monitor Station atau MS adalah bagian yang bertanggung jawab dalam memonitor dan melacak satelit. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.